Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel yang sama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersantai lagi sambil bercerita. Kita semuanya harus santai, enjoy, karena dunia ini ya, ini hanya dunia, hanya tempat bersinggah. Tidak lama kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, kalau bukan kita yang meninggalkan dunia ini, dunia kita lah yang akan meninggalkan kita. Itu dua fenomena yang mesti terjadi di alam ini. Insyaallah sambil kita bersantai menikmati minuman dingin agar supaya otak ini makin dingin, makin sekar. Saya baru pulang dari mengaji orang mati. Kalau istilah di sini disebut dengan mabudu. Itu bahasa Bugisnya. Baik, cerita saya pada kali ini adalah bahayanya gadget atau bahayanya HP terhadap akhlak kita. Cerita ini muncul terinspirasi dari sebuah kenyataan, dari sebuah realita kehidupan. Pernah satu hari ketika saya sedang duduk bersama teman, tiba-tiba ada satu kawan yang serius, fokus di HP, di layar HP-nya. Sampai-sampai temannya ini mengajak ngobrol, dia nggak dengar, sementara dekat sekali. Dipanggil sama temannya, dia tidak dengar, padahal dekat sekali. Nanti setelah dipegang, bro, baru dia sadar. Maka bahayanya di mana? Di sini akan mengurangi nilai akhlak kita. Ya, mungkin kita sudah bisa berduduk santai dengan teman, ngobrol dengan baik dengan teman. Tapi karena adanya gadget ini menyebabkan komunikasi kita terputus, sehingga ada berkurangnya akhlak di dalamnya. Dan memang ini bukan cuma sekali terjadi, atau bukan cuma sekali saya pernah menyaksikan hal demikian. Ada orang yang lebih parah lagi, bukan teman, tapi saya lihat dari kejauhan. Dipanggil bahkan temannya berteriak. Gayanya yang pegang handphone ini mungkin dia lagi asyik main game atau apa. Dipanggil, diteriaki sama temannya, dia naik saja begini, kembali lagi fokus ke layarnya. Jadi saya bilang, ini ada apa ini? Kalau kedepannya kita akan terus-menerus seperti itu, bagaimana dengan generasi bangsa kita? Ini akan merusak moral akhlak generasi bangsa kita. Kalau anak remaja demikian, berkurangnya akhlak pada anak remaja atau generasi penerus bangsa kita, bagaimana keadaan bangsa kita ke depannya? Yakin dan pasti, yang akan jadi pemimpin besok lusa, besok hari, bukan yang menjadi pemimpin hari ini. Yang akan menjadi pemimpin berapa puluh tahun kemudian, bukan orang yang tua saat ini.
Ya mungkin kita akan berkata, ada orang tua kita yang bisa jadi pemimpin. Yakin dan pasti, yang tua saat ini itu tidak akan jadi pemimpin di hari mendatang. Berapa puluh tahun yang akan datang, bukan dia yang akan jadi pemimpin, tapi kitalah yang sekarang ini adalah remaja-remaja bangsa. Inilah yang akan menjadi generasi bangsa kita, yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Lalu kalau akhlak demikian, bagaimana dia akan mengurus bangsa ini? Kalau hanya fokus dengan handphonenya, kalau hanya fokus dengan HP-nya saja. Kalau teman di sekitarnya saja dia tidak bisa perhatikan, bagaimana akan memperhatikan bangsa seluas ini, negeri seluas ini, yang memiliki kekayaan yang luar biasa? Bagaimana dia akan mengurus kekayaan-kekayaan yang luar biasa ini di negara tercinta kita ini? Kalau kawan di sekitarnya saya diabaikan, dipanggil tidak melihat, dipanggil tidak mendengar, bagaimana dia akan mendengarkan panggilan-panggilan rakyatnya, jeritan rakyatnya? Ada rakyat yang sudah menjerit, tapi dia tidak mendengar, fokus dengan satu titik, fokus dengan handphonenya. Maka ya, saudaraku, ini hal yang Masya Allah, ini sudah menjadi penyakit di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat demikian. Apa sih susahnya ketika ada teman kita, simpanlah HP sebentar. Yang susah itu kalau kita berada di tengah-tengah orang yang bermain HP semua. Kita mau simpan HP kita, tidak ada juga yang ngajak kita ngobrol. Maka ini yang susah ini. Mungkin ada sesuatu yang penting yang ini kita sampaikan, tidak tersampaikan akibat gara-gara fokus ke handphonenya masing-masing. Ada info yang terlewatkan gara-gara satu genggaman kita. Ya, artinya gadget kita. Ya, jadi kita bersandar dulu, saudaraku. Ya. Dan mari coba kita analisa, atau bahkan kita coba kita cari-cari di sekitar kita, hampir rata. Ya mungkin kalau orang tua yang demikian, ya mungkin ada kesibukan yang di HP-nya itu yang menyebabkan sehingga fokusnya itu betul-betul teralihkan ke handphonenya ini. Tapi yang disayangkan itu adalah generasi-generasi bangsa kita, anak-anak kita ini yang Masya Allah, yang belum balik, ada yang belum balik, tapi main handphonenya ini luar biasa. Ya ini bahayanya ini bahayanya, dampak bahayanya ini gadget terhadap akhlak generasi bangsa kita. Ya. Dan ini akan menjadi sebuah tontonan bagi setan-setan, bagi hantu-hantu, para penggoda manusia. Akan menjadi tontonan mereka. Mereka akan tepuk tangan, mereka akan ketawa terbahak-bahak. Mengapa? Menyaksikan kelakuan kita, menyaksikan akhlak kita yang sedikit demi sedikit terkikis oleh zaman ini. Kita tidak boleh menyalahkan zamannya, tapi bagaimana generasi bangsa kita ini menghadapi zaman saat ini. Mereka terbawa arus tanpa berdiri di atas kakinya. Ini yang bahaya. Maka saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk mencoba untuk bagaimana generasi bangsa kita ini, anak-anak kita ini terhindar dari hal-hal demikian. Kita juga tidak bisa menghindarkan anak-anak kita dari namanya gadget. Hanya saja coba kita memberikan sebuah pelajaran terhadap mereka, pengajaran bahwa ketika ada teman, ada sahabat di sekitar kita, ada dekat kita, cobalah gadgetnya ini disimpan dulu, handphonenya ini disimpan dulu, HP-nya ini disimpan dulu. Nah sebab biasa tuh ang kiri-kiri iku mau tengah kimat cerita kasih, ya mungkin kita pernah asyik bercerita, ya awalnya dia mendengar,
Bercerita, asyik bercerita, lama-lama bercerita. Ternyata dari tadi dia tidak fokus lagi dengan cerita kita. Kenapa? Fokus di HP-nya. Sehingga nanti dia akan bertanya, kenapa? Tadi bilang apa? Tapacin aku sedih. Inilah haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah, kebetulan saya juga sudah orang tua. Mic-nya terlempar. Ya, kebetulan saya juga sudah orang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dapat diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita ini dari berkurangnya moral akhlaknya. Ya, berkurangnya akhlak ini ketika bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan temannya. Karena ini luar biasa. Ini akan mempengaruhi bagaimana keadaan bangsa kita ke depannya. Ketika individu hanya fokus kepada satu titik saja, bagaimana seorang individu besok lusa akan menjadi seorang pemimpin, akan fokus dengan banyak halayak, dengan banyak orang-orang di sekitarnya. Kalau satu orang saja, kalau hanya beberapa orang saja yang duduk di sampingnya, yang berada di sekitarnya, dia tidak mampu untuk memperhatikannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya. Mudah-mudahan saya lah sebagai orang tua yang pertama mengamalkan, sehingga insya Allah anak-anak saya dan keluarga saya yang lainnya bisa terhindar dari pengaruh bahaya atau dampak bahaya daripada gadget ini, sehingga menyebabkan akhlak akan berkurang di dalam diri kita. Mohon maaf atas segala kesalahan apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.